Ini para alim, para ulama, para tokoh masyarakat, tokoh agama, para pejabat pemerintah, terkhusus Bapak Babinsa dan Babinsa Timnas, Bapak Kepala Lingkungan, terkhusus juga wabil khusus kepada seluruh tamu undangan dan seluruh panitia pelaksana peringatan Tabligh Akbar pada malam hari ini. Kesemuanya semoga mendapatkan rahmat, dan kepada seluruh hadirin wal hadirat menikmati acara kita pada malam hari ini menjadi asbab dua hal yang sangat kita butuhkan. Yang pertama adalah rahmat Allah, yang kedua adalah syafaat baginda Rasulullah SAW. Karena semua landasan ibadah ujungnya lagi ke situ. Makanya ulama kita dari dulu selalu mengucapkan kalimat ketika ingin melaksanakan sholat, ilahi anta maksudi wa ridhaka anta matlubi. Ada yang kadang menambah ilahi anta maksudi wa ridhaka anta matlubi wa atini mahabbataka wa ma'rifataka. Kenapa? Karena bagaimanapun besar dosa yang kita lakukan, tapi ketika Allah memandang kita dengan rahmatnya, pasti kita selamat. Tapi bagaimanapun kecil kesalahan yang kita lakukan, ketika Allah memandang kita dengan keadilannya, pasti kita diadili. Jadi namu magara jannah atas salata dosa atas nalik ko pamasina kung Allah Ta'ala naligni, maka pasti kita selamat. Tapi namu maga dicuk na dosa nalik ko keadilan na kung Allah Ta'ala na pasir rekingi, pasti sakit, pasti dapat siksa. Makanya kenapa ada wanita WTS yang memberi minum kepada anjing yang kehausan dijamin masuk surga, itu karena rahmat. Dan kenapa ada orang yang hanya mengambil di pelapa kurma kemudian dia selipkan di giginya dan itu tertunda masuk surga 500 tahun lamanya, itu karena keadilan Allah. Makanya sini dapat kasih itu kita tidak boleh bangga. Dalam hakikat tasawuf itu selalu dibicarakan bahwa tidak mungkin seorang yang sholat itu kecuali Allah memberikan iman di dalam kalbunya. Dan iman itu Allah yang mengendalikan. Ketika Allah mencabut, tidak mungkin kita sholat. Maka yang datang sholat jangan berbangga, jangan sombong, tapi syukurlah. Karena iman itu masih ada. Makanya tidak ada yang bisa disombongkan, Pak. Loki masam pajak, jangan sombong. Karena seandainya Allah cabut keimanan, tidak mungkin ijabah. Orang yang sedekah, tidak mungkin dia bersedekah kecuali Allah memberikan keimanan. Maka yang selalu kita minta adalah ya musabbital qulubi wal absar, sabbit qulubi ala dinika wala ta'atik. Doa ini ada dua. Ada ya muqallibal qulub, ini mungkin yang sering kita dengarkan. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wala ta'atik. Yang kedua, ya musabbital qulubi wal absar, sabbit qalbi ala dinika wala ta'atik. Baca dua-dua itu. Jadi ya muqallibal qulub, kalau ya musabbital qulubi wal absar itu mata batin. Karena mata batin ini dengan mata lahiriah itu beda. Jadi kalau mata batin ini yang dikuatkan oleh Allah, itu bisa mengetahui sesuatu yang
jauh. Jadi doa ini dulu saya hanya hafal satu. Ketika ngaji ke Buruta baru diberitahu ternyata ada dua doanya. Ya. Mudah-mudahan jamaah hafal. Ya. Ya muqallibal qulub kan sudah dihafal. Ini yang masyhur. Yang kedua ya musabbital qulubi wal absar. Sabbit qalbi ala dinika wala ta'atika. Kalau tidak hafal itu pakai doa yang ketiga. Apa doa yang ketiga? Allahumma ghafiratuka auzi'a min sunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Hafal itu. Allahumma ghafiratuka auzi'a min sunubi. Eko Adam pengat lebih matandri, lebih malongi, lebih besar daripada dosa. Wa rahmatuka arja indi min amali. Pamaseta mi kumalanda uharapkan di dalam nasibin dapat kasibin. Dalam nasibin dapat kasibin. Sudah hafal bu? Pilihan itu doanya wali Pak. Itu doa para wali-wali Allah. Jadi bagaimanapun besarnya dosa yang kita lakukan, karena Allah mengatakan inna rahmati taghlibu ghadabi. Situngan-tungan napa masiku ya seinanya jaiku. Murka Allah itu lebih besar rahmatnya. Makanya dia mengatakan inna rahmati taghlibu ghadabi. Hanya baca doa itu. Allahumma ghafiratuka auzi'a min sunubi. Wa rahmatuka arja indi min amali. Itu dibaca 4 kali setiap kalau mau tidur atau sesudah sholat isya. Baca itu. Jadi kan dosa kita itu kan dari sejak bangun sampai mau tidur. Nanti kalau tidur tidak ada dosanya. Makanya an-naumu tarkul haram. Satu-satunya perbuatan itu yang tidak ada dosanya itu cuma tidur Pak. Karena orang sholat itu bisa berdosa ketika dia jengkel sama imam. Makira-kira aku imamnya malam pelada bacaan